Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa pada pelajaran Kimia Farmasi kelas 11. Pada pelajaran Kimia Farmasi kelas 11, bab pertama tentang larutan. Apa sih larutan itu? Dalam kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Jadi di dalam larutan itu ada zat terlarut atau solut dan pelarut atau solvent. Larutan dapat berbentuk padat, cair, atau gas, tetapi yang lazim adalah dalam bentuk cair. Ya, larutan yang sering kita ketahui adalah dalam bentuk cair, padahal sebetulnya ada larutan yang berbentuk padat dan gas. Contoh larutan ada larutan garam, larutan gula, kuningan, dan udara. Nah, kuningan ini merupakan contoh larutan dalam bentuk padat, karena di dalam kuningan itu terdapat campuran antara tembaga dan seng. Tapi kita susah untuk membedakan mana yang tembaga, mana yang seng. Nah, kenapa? Karena sudah tercampur homogen atau tercampur merata. Udara itu juga merupakan contoh larutan dalam bentuk gas, karena di dalam udara itu terdapat gas O2, N2, CO2, dan gas-gas lain. Tetapi kita susah untuk membedakan. Kenapa susah? Karena sudah tercampur homogen, sehingga udara merupakan contoh larutan dalam bentuk gas. Jenis larutan berdasarkan larutannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada larutan jenuh, adalah larutan yang mengandung zat terlarut maksimal. Yang kedua, larutan tidak jenuh, adalah larutan yang lebih encer dari larutan jenuh. Jadi untuk larutan tidak jenuh itu zat terlarutnya sedikit. Yang ketiga, larutan lewat jenuh, adalah larutan yang lebih pekat dari larutan jenuh. Jadi larutan lewat jenuh zat terlarutnya lebih banyak. Nah, sekarang apa sih kelarutan? Kelarutan adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Jadi masing-masing zat itu mempunyai kelarutan yang berbeda-beda. Contoh, gula. 1 sendok gula jika kita larutkan di dalam 1 gelas air pasti larut, bukan? Iya. Tetapi jika gula itu kita tambahi terus-menerus, pada suatu saat gula itu menjadi tidak larut, menjadi tidak dapat larut di dalam 1 gelas air. Kenapa? Karena sudah mencapai jumlah maksimum zat yang dapat larut. Sudah cukup jelas ya? Nah, sekarang larutan juga bisa kita bedakan berdasarkan daya hantar listriknya, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sekarang apa larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang membentuk ion ketika dilarutkan dalam air, menghasilkan larutan yang bisa menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Jadi, untuk larutan elektrolit jika dilarutkan ke dalam air, dia akan terbentuk menjadi ion-ionnya sehingga bisa menghantarkan arus listrik. Jika diuji, ini biasanya ditandai dengan menyalanya lampu dan timbulnya gelembung gas. Nah, larutan elektrolit sendiri itu dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat itu jika seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion, jadi terionisasi sempurna dengan derajat ionisasi sama dengan 1. Ya, jadi semua molekulnya itu terionisasi sempurna dengan derajat ionisasi sama dengan 1. Nah, ini ada beberapa
Ciri-ciri larutan elektrolit kuat pada rangkaian alat uji ditandai dengan 1. Nyala lampu terang. 2. Molekul netral pada larutan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Jadi terionisasi sempurna sehingga molekul netralnya hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang ketiga, gelembung gas banyak. Yang keempat, menghasilkan banyak ion. Selanjutnya, larutan elektrolit lemah. Pada elektrolit lemah, tidak semua molekul terurai menjadi ion. Ya, jadi ionisasinya tidak sempurna, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Derajat ionisasinya kurang dari 1. Ya, karena apa? Karena tidak terionisasi secara sempurna. Yang tergolong elektrolit lemah itu dari golongan asam lemah, basa lemah, dan garam-garam yang sudah larut. Ciri-ciri larutan elektrolit lemah pada rangkaian alat uji ditandai dengan 1. Nyala lampu redup. Yang kedua, molekul netral dalam larutan lebih banyak daripada yang terionisasi karena pada elektrolit lemah itu tidak terionisasi secara sempurna. Yang ketiga, gelembung gas sedikit. Yang keempat, menghasilkan sedikit ion. Nah, sekarang larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang terdapat zat yang berupa molekul ketika dilarutkan dalam air, menghasilkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Jadi pada larutan non-elektrolit, jika dilarutkan dalam air, itu zatnya tetap berupa molekul, tidak bisa terionisasi, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jika diuji, itu muncul gejala lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Mengapa dikatakan larutan elektrolit? Karena tidak ada molekul yang terurai menjadi ion, sehingga dalam larutan tidak ada ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Dengan harga derajat ionisasi adalah 0. Nah, ini ada beberapa contoh larutan yang tergolong non-elektrolit. Larutan ini jika dilarutkan dalam air tetap berupa molekul, tidak bisa terionisasi, sehingga tidak bisa menghantarkan arus listrik. Ciri-ciri larutan non-elektrolit pada rangkaian alat uji ditandai dengan 1. Lampu tidak menyala. 2. Netral dalam larutan banyak, ya, karena tidak bisa terionisasi. 3. Tidak terdapat gelembung. Yang keempat, tidak ada molekul yang terurai menjadi ion. Jadi tetap berupa molekul, tidak bisa terionisasi. Nah, ini ada tabel pengujian daya hantar listrik beberapa larutan, ya. Ada mulai dari urea sampai glukosa. Itu bisa diamati. Coba kita ambil contoh yang urea. Urea nyala lampu tidak ada, gelembung gas tidak ada. Artinya urea itu termasuk larutan non-elektrolit. Kenapa? Karena tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung. Coba kita ambil contoh air aki. Nyala lampu ada, gelembung gas ada, berarti air aki tergolong larutan elektrolit kuat. Nah, sekarang kita ambil contoh lagi amonia. Amonia nyala lampu tidak ada, gelembung gasnya ada, berarti untuk amonia itu termasuk larutan elektrolit lemah. Bagaimana, sudah paham ya? Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan terapkan 6M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.